Hmm. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan langsung saja nih membahas layer 2 ya pada Swift tentunya, yaitu yang pertama adalah VLAN. VLAN sendiri itu kepanjangannya adalah Virtual LAN atau Virtual Local Area Network. Jadi istilah gampangnya itu uh, jaringan subjaringan di dalam jaringan gitu loh. Jadi di dalam jaringan itu dibagi menjadi beberapa jaringan lagi secara virtual kayak gitu. Nah, terus kenapa sih di sini tuh kita uh, harus menggunakan VLAN atau kenapa VLAN itu istilahnya digunakan kayak gitu kan? Nah, ini ada gambar nih. Contohnya yang di atas itu dia tanpa VLAN ya. Terus yang di bawah ini dia dengan VLAN. Nah, kalau misal kita lihat gambar yang di atas tanpa VLAN, itu uh, broadcast domain ya. Broadcast domain itu dia artinya itu sebuah link atau akses di mana semua perangkat itu dapat dijangkau. Jadi gini, misal nih kita mau kirim paket dari PCA. Nah, karena dia ini broadcast domain ya, broadcast domain itu biasanya itu ada di perangkat switch. Nah, karena ini semuanya perangkat switch ya, jadi ketika dia mengirim paket secara broadcast, paket secara broadcast itu artinya kita mengirim paket ke semua node yang terhubung dengan PCI ini kayak gitu. Karena namanya broadcast itu mengirim secara bersamaan ke semua komputer yang terhubung dengan komputer lain, gitu kan istilahnya. Nah, kalau tanpa VLAN berarti kan broadcast domainnya tuh semua nih di sini nih. Ini semua itu namanya wilayah broadcast domain. Nah, otomatis ketika contohnya nih kita kirim paket dari komputer A ya, padahal kita niatnya itu mau broadcast domainnya itu cuman uh, komputer yang cuma di switch A ini doang. Kita nggak mau kirim di sini tuh kita sebenarnya nggak mau cuma pengen yang di sini doang. Nah, pengennya di sini doang berarti kan harusnya yang kena komputer 2 sama 3 nih. Nah, tapi karena ini masuk wilayah broadcast domain ya secara keseluruhan, akhirnya apa? Akhirnya paket ini kekirim ke semua node yang ada di broadcast domain ini. Jadi komputer 2 kena, ya, komputer 3 kena, komputer 4 kena, 5 kena, 6 kena, gitu. Nah, terus yang terjadi apa? Yang terjadi karena protes itu kan artinya mengirim paket secara bersamaan kan. Nah, kirim paket secara bersamaan berarti kan paketnya kan lewat di semua link nih, di semua jalur nih. Nah, itu istilahnya kan akan terjadi kemacetan. Kalau digambar kan ini cuma satu jalur, satu arah doang ya, dari ini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, andai kata nih ya, kalau misal kita punya perangkat ribuan, ya perangkat ribuan, nah perangkat ribuan ini dia masih di dalam satu broadcast domain. Nah, ketika kita ingin mengirim broadcast paket atau mengirim paket secara bersamaan begitu, kebayang nggak maksudnya berapa paket yang lewat jalur secara bersamaan masukin ya secara bersamaan, terus akhirnya terjadi kayak kemacetan lalu lintas di ini di link-link yang dilewatin oleh paket ini, itu kalau masih satu jalur. Nah, kalau yang namanya komunikasi data itu kan masih ada yang dari PCA ke PCB, ada dari yang PCB ke PCA atau PCB ke PCA kayak gitu kan, mesti kan bolak-balik gini kan. Sedangkan di sini tuh jalurnya itu kan cuma searah doang, nggak ada dua jalur gitu kan. Nah, itu pasti terjadi yang namanya kepadatan atau kemacetan traffic ya, lalu lintas jaringan kayak gitu. Nah, andai kata nggak pakai VLAN nih, ya kan, berarti resiko gangguan jaringan lebih gede. Karena apa? Karena negara broadcast domain ini, broadcast paket ini, akhirnya itu apa namanya macet kayak gitu loh istilahnya. Nah, makanya di sini kita coba menggunakan VLAN karena di sini VLAN itu dia fungsinya
untuk membagi broadcast secara sendiri-sendiri gitu loh. Intinya tuh dia membagi broadcast secara sendiri-sendiri kayak gini. Jadi kan kalau misal dengan VLAN ya, kita tuh istilahnya itu bisa bagi jaringan menjadi beberapa jaringan lagi. Kalau misal di atas kan ini namanya masih satu jaringan kan. Nah, kalau di bawah ini sebenarnya dia satu jaringan, tapi dalam satu jaringan itu dibagi menjadi jaringan yang lebih kecil lagi, yang lebih privat lagi istilahnya kayak gitu. Nah, makanya nih ketika misal nih si PCA dia ingin mengirim paket secara broadcast ya di dalam jaringan ini di switch ini ya berarti kalau udah di VLAN ya broadcast yang bakalan kena ya ini doang perangkat yang di VLAN 10 doang kayak gitu loh. Jadi VLAN 20 yang gak bakalan kena kayak gitu. Jadi ini bakalan ngaruh banget kalau kondisinya itu dalam satu jaringan itu terdapat banyak sekali perangkat kayak gitu. Makanya kita perlu istilahnya membuat jaringan secara virtual lagi di dalam jaringan komputer gitu. Jadi istilahnya VLAN itu kita membuat jaringan secara virtual ya, dibagi jaringan yang lebih kecil lagi ya pada suatu jaringan komputer. Jadi nggak secara besar-besaran nih, tapi itu bisa dibagi menjadi lebih kecil-kecil lagi. Sehingga itu kayak dari proses pengiriman data itu kecil lah mengalami yang namanya kemacetan lalu lintas gitu. Kan tujuan adanya jaringan komputer kayak gitu ya, tujuan adanya jaringan komputer maupun internet kan kecepatan transfer datanya kan. Jadi kan nggak mungkin kalau misal kita ya menerapkan jaringan komputer tapi kecepatannya itu masih lag karena ya itu beban traffic terus lalu lintasnya padat, terus banyak data yang bertabrakan kayak gitu kan. Nah makanya perlu kita bikin yang namanya VLAN. Kayak gitu. Itu alasannya kenapa perlu kita harus konfigurasi VLAN ini. Gitu. Jadi VLAN ini dia bekerja di perangkat switch ya. Switch yang masuknya layer 2 data link. Gitu. Nah, ini sekarang kita masuk ke pengertian VLAN-nya. Jadi secara singkatan tadi VLAN itu virtual local area network, yaitu fungsinya apa? Guna menghindari keterbatasan fisik LAN melalui sifat yang dimilikinya. Jadi memungkinkan skala jaringan dan segmentasi guna meningkatkan langkah-langkah keamanan dan mengurangi adanya latensi jaringan. VLAN itu adalah subnetwork yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan area lokal, fisik, atau LAN yang terpisah. Jadi gini, istilah gampangnya VLAN itu merupakan jaringan LAN ya, local area network, jaringan lokal yang dibagi ya, yang istilahnya itu dibagi lagi menjadi jaringan LAN yang lebih kecil. Yang mana fungsinya itu ya tadi untuk istilahnya itu ya mengurangi kemacetan, terus mengurangi yang namanya tabrakan data kayak gitu, terus untuk keamanan data juga kayak gitu. Jadi kalau semakin kecil administrasinya kan, atau semakin kecil yang lingkup yang perlu diaman itu kan berarti kan semakin kecil juga kemungkinan adanya istilahnya itu kayak kurang amannya data gitu. Nah itu dari pengertian VLAN sendiri. Nah terus manfaat VLAN tuh sebenarnya banyak ya. Yang pertama itu dari pengurangan biaya. Jadi intinya itu dari VLAN itu kan kumpulan perangkat kumpulan network ya, kumpulan network yang dibagi menjadi beberapa network lagi. Dan ini yang dimaksud pengurangan biaya tuh sebenarnya gini, ketika kan VLAN itu kan istilahnya kayak membuat jaringan apa namanya jaringan yang berbeda di dalam sebuah LAN gitu kan, jaringan yang berbeda di sebuah LAN. Misal VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 itu kan artinya kan kayak ada jaringan LAN lagi di dalam LAN tersebut gitu loh. Ada 3 jaringan LAN lagi
jaringan lokal area network gitu loh. Nah, untuk pengurangan biaya itu kita tuh sebenarnya kan kalau secara logis nih ketika kita ingin membuat beberapa jaringan kan harus menggunakan perangkat router kan. Nah, tapi karena udah ada yang namanya VLAN ya udah kita perlu switch aja, nggak perlu adanya router kayak gitu. Nah, apalagi nanti ketika kita mau bikin yang namanya ya gitu banyak jaringan yang berbeda gitu loh, jaringan yang berbeda, misal mau bikin 5 jaringan yang berbeda gitu buat misal kantor A, kantor B, kantor C, kantor D, sama kantor E. Nah, setiap kantor ini dia nggak ingin diganggu, misal nih kantor A nggak ingin diganggu sama kantor B, terus kantor B nggak mau diganggu sama kantor A maupun kantor C. Pokoknya setiap kantor itu dia nggak ingin diganggu kayak gitu kan. Nah, itu kan biasanya kan kita setiap kantor itu perlu kita pasangin router masing-masing nih biar beda-beda network atau jaringan gitu kan. Tapi dengan adanya fitur VLAN ya kita perlu yang namanya switch aja, tinggal dikonfigurasi VLAN aja. Jadi nanti kantor A dia pakai VLAN 10, terus kantor B dia pakai VLAN 20, kantor C dia pakai VLAN 30 dan seterusnya kayak gitu. Jadi nggak perlu tuh yang namanya beli-beli perangkat yang nggak terlalu dibutuhkan sama kita gitu kan. Terus yang kedua itu menawarkan lebih banyak fleksibilitas daripada solusi jaringan non virtual. Jadi gini, tadi kan udah dijelasin ya, ketika kita nggak menggunakan VLAN, berarti kemungkinan yang namanya tabrakan data, kemacetan lalu lintas kan lebih gede gitu kan. Nah, makanya buat meminimalisir kinerja jaringan yang berat ya, yang gampang nge-lag kayak gitu ya, kita perlu yang namanya VLAN kayak gitu, daripada ketika kita menggunakan non virtual. Jadi sama kayak pengertian manfaat yang nomor 1 ini ya, kalau non virtual ya berarti kita membutuhkan perangkat yang lain gitu. Terus mengatasi jumlah administratif yang dibutuhkan. Jadi istilahnya itu dengan adanya VLAN kayak untuk manajemen jaringannya itu juga lebih mudah kayak gitu loh. Jadi kan kelihatan jelas nih, misal VLAN 10 ada satu masalah kayak gitu kan. Jadi VLAN 20 aman, VLAN 30 aman kayak gitu. Nah, berarti yang perlu kita selidiki ya yang ada di VLAN 10 aja gitu. Kalau misalnya nggak ada VLAN ya kita lebih ruwet lagi, apalagi device yang kita pakai itu lebih banyak. Untuk manfaat dari VLAN. Oke, terus lanjut. Nah, yang selanjutnya itu ada tipe koneksi VLAN. Koneksi VLAN itu ada 3 ya tipenya ya. Pertama trunk link ya, terus yang kedua akses, yang ketiga hybrid. Nah, kalau misal mode trunk link pada VLAN itu adalah mode yang dikonfigurasi untuk dilalui sebagai VLAN. Jadi gini, misal ada misal ada kayak gini contohnya, ada switch nih, ada switch 1 sama switch 2 kayak gitu kan. Nah, yang di switch 1 ini ada VLAN 10 ya, ada VLAN 23. Nah, di switch 2 ini ada VLAN 10 kayak gitu kan. Nah, yang terang ini dia kepengen nih VLAN 10 ini dia masuk ke VLAN 10-nya yang di switch 2. Nah, untuk menghubungkan VLAN 10 yang di switch 1 sama VLAN 10 yang di switch 2 itu menggunakan koneksi VLAN tipe trunk link kayak gitu. Jadi pada mode trunk link itu dia bisa untuk membawa banyak VLAN. Jadi mode ini tuh akan menjadi trunk link jika port pada switch lawan di set ke mode trunk atau dynamic trunking protocol. Nanti itu kita bahas di bagian CTP ya, gitu. Jadi mode ini itu biasa digunakan untuk menghubungkan switch dengan switch atau switch dengan router gitu. Yang
VLAN-nya itu mode terang itu mode yang mengizinkan paket itu lewat lah intinya, paket itu masuk kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada mode access link. Ya, itu adalah uh, sebenarnya ini adalah yang dinamakan VLAN itu yang dengan koneksi akses gitu atau mode akses. Nah, jadi gini, mode akses itu ya digunakan uh, untuk membedakan nih perangkat mana sih yang akan dimasukkan ke dalam VLAN gitu. Misal PC 1, 2, 3 dia mau masuk ke VLAN 10. Terus PC 5, 6, 7 dia masuk ke VLAN 20. Nah, dari situ berarti kita harus mendaftarkan portnya ke dalam mode akses hingga membentuk satu LAN yang berbeda antara LAN VLAN 10 sama VLAN 20 gitu. Nanti biar lebih mudah dipahami lagi kita sambil praktek ya. Terus yang ketiga itu ada hybrid link. Hybrid link itu gabungan antara terang sama akses kayak gitu. Oke, selanjutnya kita melakukan demo. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan melakukan konfigurasi VLAN secara sederhana ya. Gimana sih cara konfigurasi dari VLAN itu? Yang pertama, device yang perlu yang kita butuhin itu pasti switch. Kita perlu ya namanya switch. Ya, di sini saya pakai tipe 2960 24 port. Ya, jadi portnya itu ada 24. Terus selanjutnya ini ada PC. PC-nya saya dua di sini. Ini juga ada dua. Nanti niatnya gini sih. Niat saya adalah yang di atas tuh saya memakai VLAN. Bentar ya, saya tandain dulu. Karena yang di atas belum dapat. Nah, yang di atas ini saya mau di sini VLAN 10 ya. Terus yang di bawah saya mau VLAN 20. Nah, ini. Bentar, Oke, dari kerja. Ini ada dua switch ya. Ini ada dua switch 0 sama switch 1. Nah, ini untuk koneksi kabelnya perlu dipahami juga untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, dua perangkat yang jenisnya sama. Switch sama switch kan jenisnya sama nih mereka. Nah, itu menggunakan kabel crossover yang putus-putus pokoknya. Putus-putus. Nah, ini saya kasih interface 0/1 ya, pas Ethernet. Ini juga sama. Oke. Ini aku jalan lagi biar kelihatan jelas nama interface-nya. Terus untuk menghubungkan perangkat yang berbeda ya, itu menggunakan kabel jenis straight. Ya, jadi misal switch sama PC atau switch sama router kan itu beda tuh jenisnya. Nah, itu menggunakan kabel straight. Nah, untuk yang atas ini SA02, yang bawah itu SA03. Oke. Ini juga ya, yang atas itu SA02. Nah, ini juga SA03. Ini saya kasih note bahwa di sini itu akan disetting VLAN 10 ya atau virtual LAN 10. Terus di sini VLAN 20 begitu.
Nah, ini bulan 10, ini bulan 20. Oke. Terus di sini saya setting IP address terlebih dahulu. 192.168.1.1. Ini tinggal subnet masnya. Nah, ini juga ini dua ya. Subnet bisa 255.255.255.0 karena kelas C. Terus yang ini titik 3. Oke. Terus yang ini titik 4. Yang ini. Oke. Sebelum dilakukan VLAN sih harusnya setiap PC ini dia dapat terhubung kayak gitu. Karena ini VLAN-nya tuh masih default VLAN 1 ya. Ini VLAN 1, ini juga sama VLAN 1. Nah, ini udah bisa kan? Ini ke sini bisa. Ini PC 0 ke PC 3 juga bisa. Nah, coba kita di sini akan melakukan konfigurasi ya, membagi VLAN. Ini kan sebenarnya kan satu jaringan nih. Mereka ini kan satu jaringan ya. Satu jaringan. Nah, kita ingin di dalam satu jaringan ini dibagi menjadi dua jaringan yang lebih kecil lagi begitu. Oke. Dilihat dulu. Nah, di sini berarti yang perlu kita konfigurasi itu adalah antar switch ya. Antar switch kita konfigurasi menjadi mode akses, mode akses, mode terang. Salah, maaf. Ini nggak kelihatan. Bentar ya. Oke. Pertama di situ itu kita enable dulu, terus configure terminal. Nah, terus yang mau kita jadikan terang itu FA0/1 ya, di switch 0. Jadi kita masuk dulu INT FA0/1. Terus kita daftarkan dulu nih bahwa port ini akan kita jadikan mode terang gitu. Mode terang. Terus di switch 1 ya, yang bagian FA0/1 ini yang terhubung dengan switch 0 itu akan kita jadikan mode terang juga. Oke. Terus INT FA0/1. Nah, cara mendaftarkan menjadi terang terang link ya, itu dengan support mode terang. Nah, ini aja. Nah, terus di sini kan di sejak switch itu dia dibagi menjadi masing-masing dibagi menjadi dua VLAN ya, VLAN 10 sama VLAN 20. Nah, pertama kita daftarkan dulu sama VLAN-nya. Nah, jadi membuat sini.
Terus kita dulu bikin namanya dulu, nama VLAN, daftarin VLAN-nya. Benar, VLAN 10, terus name misal 10 namanya. Terus kita bikin juga VLAN 20, name-nya 20 begini. Nah, terus kita tinggal mendaftarkan nih, kira-kira interface mana sih yang mau kita masukin di VLAN 10 sama interface mana yang mau kita masukin di VLAN 20. Oke, kita amatin. PC 0 ya, mau kita daftarkan VLAN 10, PC 1 kita daftarkan VLAN 20. Oke. PC 0 dia terhubung dengan interface FA0/2. Jadi kita masuk dulu nih. INT FA0/2. Ya, di sini kita berikan mode akses. Mode akses itu yang nentuin atau mengelompokkan ya jaringan itu akan dijadikan di VLAN mana gitu. Terus mode akses. Nah, terus di sini kita daftarin nih kira-kira FA0/2 ini mau dimasukin ke VLAN mana gitu kan. Jadi support akses VLAN 10 karena dia mau masuk ke VLAN 10 gitu. Udah di sini aja, terus kita exit dulu. Nah, di PC1 ini kita mau daftarkan di VLAN 20. Oke, kita amatin. PC1 itu terhubung dengan FA0/3 kan di sini. Berarti FA0/3 ini kita jadikan, kita masukkan di VLAN 20. INT FA0/3. Terus kita daftarin dulu mode akses ya. Nah, terus baru kita masukin bahwa port ini akan masuk ke VLAN akses VLAN 20. Oke, udah kayak gini. Switch 6 udah aman, semuanya udah didaftarin di VLAN masing-masing. Sekarang kita pindah ke susah ke mindahin ini. Ke switch 1. Oke, kita amatin bareng-bareng ya. Di switch 1 itu PC2 kita ingin masukkan ke VLAN 10, switch PC3 kita ingin masukkan ke VLAN 20 ya. Berarti konfigurasinya adalah seperti ini. Tidak kelihatan. Kita daftarin dulu VLAN-nya. VLAN 10, 6, 10, ini kan. Terus kita daftarin lagi VLAN 20, 6, 20 ini. Oke, kalau udah kita masuk ke interface. Jadi PC2 mau masuk ke VLAN 10. Kita lihat PC2 terhubung dengan interface FA0/2. Berarti kita masuk INT FA0/2. Terus kita jadikan mode akses ya. Terus mode akses. Terus support akses VLAN 10. Ini. Oke, kita amatin PC3, kita pengen dia masuk ke VLAN 20. Berarti PC3 terhubung dengan FA0/3. INT FA0/3. Report mode akses. Report akses VLAN 20. Ya, begini. Kalau kita tinggal uji coba. Ini kita percepat ya. Kita uji coba. Harusnya yang namanya VLAN itu dia enggak dia itu hanya bisa terhubung yang VLAN-nya sama ya. Karena yang namanya jaringan kan dia akan bisa terhubung jika dia di dalam satu jaringan yang sama begitu kan. Nah, kalau misal di jaringan yang berbeda itu harusnya dia nggak bisa terhubung gitu. Nah, ini sama
sama. Kalau misal dia di jaringan yang berbeda, ini kan berarti VLAN 10 berarti dia di jaringan 10. VLAN 20 berarti dia di jaringan 20. Nah, harusnya PC 0 sama PC 1 dia nggak bisa terhubung. Jadi PC 0 itu dia hanya bisa terhubung dengan PC 2. Itu yang sama-sama jaringannya adalah 10. Gitu. Oke, kita uji coba dulu. Di sini tes apakah PC 0 sama PC 2 udah bisa terhubung. Oke, dia sukses ya. Terus PC 1 sama PC 3, oke, dia sukses. Nah, tapi harusnya kalau beda jaringan, itu dia nggak bisa terhubung. Karena kan beda jaringan, kayak istilahnya itu beda circle gitu kan. Nah, ini kita coba dulu apakah PC 0 sama PC 1 bisa. Oke, bisa. Kita coba sekali lagi, barangkali tipu-tipu. Saya masih nggak bisa juga. Sekali lagi deh, biar percaya. Oke, tetap nggak bisa. Kita coba PC 2 sama PC 3 kira-kira bisa apa enggak. PC 2. Oke, PC 2 juga ke PC 3 nggak bisa. Tetap nggak bisa. Kita coba sekali lagi. Tetap nggak bisa. Oke, karena kan walaupun dia berada di dalam satu jaringan, ini kan tadi kan kalau belum dibilang kan istilahnya masih dalam satu jaringan ya. Nah, jadi dengan VLAN itu kita bisa nih dalam satu jaringan tersebut kita bagi menjadi beberapa jaringan yang berbeda lagi gitu. Nah, itu fungsi dari VLAN. Nah, terus gimana caranya biar PC yang beda VLAN itu tetap bisa terhubung? Ada lagi yang namanya itu routing interVLAN. Nah, nanti di next selanjutnya pembahasan kita akan membahas tentang interVLAN, yaitu untuk menghubungkan VLAN ya, VLAN satu dengan VLAN lainnya yang berbeda gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai VLAN. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.